select. Kalau kita Gitu? ngomongin shader, Nah, ini ya, dah. buka Ini banyak yang belum bisa terrender karena hypershade render engine-nya juga belum diganti, select. gitu ya. Terus satu aja. Ini apa nih? Oh, ini masih sama lah. Kita pakai yang sama juga. shader. Ini klik kanan, sign material, gitu kan? Tuh, ada lagi? Nggak ada. Gitu ya. Oke. Ini udah ya. Ini kan, ini belum. Kita pakainya sama nih ya. Gampang aja sih. Ini klik kanan. kita klik Material kanan, atribut biasanya. ya material atribut, gitu kan, wooden, ya. Nah, ini kalau udah, ini kan tinggal pilih ini supaya node-nya select. Kita klik sini aja. Ini kan kita pindah ke sini nih, ya. Antara Nah, nih ya, antara Wooden. node klik shape-nya, gitu kan? Ini BAM-nya, apa shadernya gitu ya. ini Jadi placement diselect aja biar 2D-nya, shader ini node-nya teksturnya, ini gitu kan? pas gitu ya. Oke, sekarang Kalau kita kita kesini, masih sama nih, pakai terus yang ini kan standar udah kelihatan surface. tuh. Dia enaknya tuh bisa pakai ini semua gitu ya. Kita langsung aja. Meskipun ada Lambert lah, apa outputnya gitu. kita select bersama nih pakai yang Ya. Nah, ini ya. Saya select lagi, ini saya taruh di sini nih. Ini Supaya ini dekat, bahannya, kamu ini saya bandinginnya bandingin gampang. supaya saya bisa Ya. zoom, bisa kelihatan. Tuh ya. Nah, ini kan kayu nih ya. Ini kan Kalau kayu pakai blend gitu ya. Ini kalau belajar Kita dari akan sebelumnya ganti kita dengan kasih 0,5 gitu ya. gitu ya. Tuh ada, nih ada, gitu kan. Roughness-nya kita geser, tuh Segitu. makin gede makin hilap, kan? Ini kan makin mengkilap gitu ya. Shader ini Ini saya nggak tahu nih ya, kita cek aja. kita pakai 0,2. standar Oke lah. surface. Ntar kalau di sini kita klik lebih aja. enak kelihatannya Ya. pas apa? Pas kena tekstur Standar biasa surface. aja. Nih, gitu ya. Shading Sama groupnya masukin dia punya ini sendiri, sendiri, dia punya sendiri gitu kan? gitu ya. Ini masukin ke kalau- normal kan. kalau kita gitu ya. select, saya pindahin ke sini ya. Nah, ini. Oke. Nih. Nah, Jelas ya? Nih saya perbesar. Jadi Nih blend tekstur ini dengan placementnya terus diupdate ke apa namanya BAM masih bisa kepake di blend, jadi kamu hanya tinggal objeknya select assign sini, assign bawah, ganti-ganti juga bisa. namanya saya lupa gitu ya, tapi ini standar surface. Tuh ya. Jadi Oke, ini ya. Nah, Ini dong kita samain aja dulu ya. ya. Nih kalau BAM-nya terlalu kuat atau apa, Sama shadernya di sini bisa di adjust sama gitu ya. Sebetulnya intensity BAM ini bisa kita adjust waktu ke sini bisa ke sini, tapi bebas. nanti deh. Nih. Ini ada di sini ada utility. Ini udah ya. Nih. Namanya Nah, bisa sekarang pakai clamp, bisa pakai. Saya mau ngomongin ini dulu blend sedikit biar color, tapi kamu lebih clear. Kalau di Iya, sini kan supaya, juga nggak terlalu kalau rancu. ini kita Nah, klik nih ya, shadernya tuh tuh, common gitu ya. Oke. Ini kalau kita ke sini material properties ini BAM depth-nya belum saya rubah. warna. Terus ada BAM filter, BAM filter, filter itu kalau kita turunin jadi kayak ada blurnya. Jadi Ini kalau kamu mau lebih sharp, ini kamu tambahin. Shader Gitu ya. di sini lebih ada. Misalnya kalau box spekular lebih kecil, Kalau saya pindah ke sini, Terus warnanya terus pasti saya pindah ke sini, itu typically atribut dari width, kalau besi biasanya spekularnya lebih kecil, gitu ya. Pantulan cahayanya lebih kecil, lebih tipis gitu. Oke. Besi, plastik, gitu ya. Gitu. Nah, misalnya kalau Ini plastik, perlu digedein. spekular areanya juga lebih besar, gitu ya. Cuma lebih redup, intensity rubah 0,5 ya. ya. Kalau besi, Tapi ini spekular kalau areanya ini lebih jadinya kecil. ininya enggak Terus itu. apa namanya gitu ya. intensity-nya juga jadi Nomor lebih kuat. 0,5 di sini bagus Ini di blend Kita samain 0,3 aja, gitu ya. Jadi kemarin kan kita selalu ngomongin ada di sini bias value ya. antara keduanya. Ini kan gitu. eccentricity-nya saya pasang Gitu ya. normal 0,3 Gitu ya. gitu. Mestinya IOR kalau di sini otomatis kita kurang pakai, lebih sama gitu ya. kita Terus pakai ada satu, reflectivity-nya kita nggak matiin. kelihatan. Di sini pun akan Kita begitu. set ke Gitu. 0, Ini kita jadi cari kita aja. terlalu Ini sebetulnya ada kalau spekular flat pakai weighting-nya gitu sih. segini, Ini katakanlah ya 0,3. eh, apa namanya di sini begitu ya, standar jadi roll off-nya 0,1 kita turunin. Coba. Ini juga Kita begitu, sisa. kurang lebih. Nanti kalau ada kurang-kurang ya kita adjust saja 0,1. Nih ya, kelihatan ya. Nih kalau kita pakai Oke. full segini tuh kelihatan spekularnya nih di sini gitu ya. Tapi begitu Nah, kita ganti kurang lebih gitu. 0,2 dia jadi lebih dull. Nah,
Kalau sudah, ini saya kecilin keluar di sini nih, ini kan seakan-akan Saya pantulan mau dari select. cahaya entah dari mana ke sini terus naik gitu ya. Ini 0,3 saya turunin ya 0,2 gitu. Harusnya sih lebih doff gitu ya. Tuh. Dah. Terus warna spekularnya ini. Ini roughness tuh seberapa apa sih? Seberapa doff-nya atau ada bintik-bintiknya tapi halus. Oke, ini saya naikin Nah, terus lagi. kita ngomongin IOR gitu ya. Ini ada presetnya di Klik sini. kanan, assign to Gitu ya. viewport. Ini saya jelasin sedikit, Sudah. tapi kamu Nah, ini mesti udah ganti cari nih. IOR yang sebenarnya yang Nah, kita tapi di kemarin internet kita mau kalau ngesetnya kamu tuh ada dua kali IOR aja ya. Ini Kita sama ini beda gitu kan? Misalnya ke sini Oke, IOR. ini saya klik kanan, material editor. IOR itu index Ya. of refraction. Select lagi notnya. Aturan baru. Saya naikin lagi ke Index of atas, gitu ya. refraction. Nah, kalau blend sehari-hari wooden kamu floor. bisa nemuin Ini misalnya saya expand gitu ya. Zaman kamu sekolah SD atau SMP gitu, kamu Kita suruh ulang masukin. lagi. Saya nggak tahu kamu diajarin kayak Shader. gitu enggak ya. Kalau suruh Standard kamu masukin surface. stick Misalnya kayu apa ke lagi. dalam air terus bayangannya Gitu ya. jadi kayak bengkok Oke, ini sama-sama Itu kayu, efek kita IOR, treatment kayak gitu. sama gitu ya. Terus kalau ada bola kaca gitu ya, ada Gitu, bola kaca ya. kamu melihat tembus 0,5 biasanya tadi ya. kebalik gitu. gitu kan? Kalau ada Ini objek di masih sama, di belakang kita dan ke agak base ke atas, color. biasanya jatuh jadi ke bawah. Yang Itu ini IOR. ke Gitu ya. Ini nanti kamu baca lebih detail lagi biar dalamnya. kamu clear maksudnya apa jadi nggak terlalu Gitu. mereka-reka gitu ya. Ini Nah, tadi ini kita IOR-nya mungkin 0,5 normalnya. Terus kalau Di sini. air atau gelas kaca itu 2 gitu ya. Ini Oke, ini nanti IOR-nya tadi di sini ada 0,5. itunya ya. Nah, tuh lebih naik lagi. apa namanya Gitu ya. ada angka-angkanya Ada, gitu. Jadi banyak eh, peneliti udah neliti misalnya biasnya gelas terlalu kaca jauh. Oke. IOR-nya tuh Beberapa angka hal lain berapa mungkin gitu. kamu perlu itu Iya. lebih ke Di sini dia fisikanya pakai nama transparansi. nih Gitu ya. air Jadi dibuat simbol satu agregat material gelas propertinya gini, transparansinya alkohol cuma gini. satu. Kalau di Gitu sini ya. Ini agak-agak kamu ada mulai- satu roll mulai agak-agak gimana namanya gitu ya. transmission. Tapi ketika kamu masuk animasi, kamu Jadi kan kalau mesti ini ada weight weight itu itu kayak, kelihatannya lebih lagi. global. Biasanya suka ditambahin atau dikurangin. General global Tapi parameter untuk awalnya awal itu dari sini. Selagi ini advance, nol, gitu. ini nggak ada yang Gitu, aktif ini ada karena gelas dianggap direct, tidak ini ada kan transparansi. Ini aja lah. Kalau ini Gitu kamu ya. masukin, bawahnya aktif. berapa? Gitu ya. Itu taruh kamu lebih Iya. jauh lah. Bisa-bisa aja. Nah, Oke. Nah, ini saya keep, colornya apa? saya keep di sini ya. Depthnya berapa? Atau kamu mau stepnya, turunin gitu karena dia ini kan supaya dia nggak terlalu AB, mantulin macam-macam gitu ya. Ini Nah, terus ini kita diemin dulu. Ini udah. Kalau yang udah, tadi kita contek aja dari kalau sini. yang tadi kan IOR, Ini spekularnya, sisanya nggak ada ya. Mungkin perlu Kalau apa dispersion namanya itu, bam aja gitu ya. Ini color. kalau misalnya ada Ya. bola Ya. kaca, Ada langsung aja nih. Ini ya. out colornya Itu kan dari situ ya. kecil, Ini kan masuk ke color. Ini dari sini. biasanya di dalam Kita masukin aja ke base. keluar kayak ada warna-warni pelangi gitu. Yang kesilat mana? Ini yang kesilat ya. Dispersion. Gitu ya. Ini kamu cari lagi. Ini sudah dengan Spekular spekular itu satu bahasan ini yang lumayan panjang. berkurang gitu kan. Ntar kamu Ini tes saya aja solve, rasa gitu ya, kamu supaya oke kita yang perlu lain nambah gitu Kalau kan. sudah, Misalnya saya nggak tahu nih. Ini kita search Nah, aja itu ya. di sini, mana Kalau sudah. kamu kelihatannya di awal nggak terlalu Ini, bagus, kamu ini, perlu gitu. selalu adjust. Nah, itu ya. ini Gitu ya. ini, Oke. ini ya. Dah. Oh. Nah, kalau sudah Ini apa namanya? aja Kita mesti set bumnya. Nah, ini dia nih. Bumnya. Nah, ini normal kameranya ada di bawah. Ini kamu ambil, taruh kiri ya. Gitu. Ini saya Tuh. naikin, Sekarang klik kanan. ini kamu cek aja ya. Terlalu Kamu klik ini, viewport. gitu ya. Oke, Sama ini, Mas, gitu ya. Dan bagusan yang mana lagi saya collapse, gitu ya. Nanti Nah. kamu Nah, perhatiin supaya aja kan hasil tugas kita rendernya lewat sini maksimal, harus pakai ini untuk gitu ya. ya. Supaya hasil render Render maksimal, gitu ya. Oke. Ini kalau udah kita harus ini saya ganti render Apa engine-nya. namanya? Turunin Ini supaya di saya sini. bisa apply. ke kanan. Nih ya. Gitu ya. Kalau ini Arnold dari kemarin kita pakai ini ya, belum render. Oke. Sebetulnya kan
ada Maya Render yang kemarin tuh Oke. Maya Render. Assign Sekarang material Arnold, to gitu ya. viewport. Oke, gitu ya. Ini udah Arnold gitu ya. Gitu. Nah, ini ya. Dah. Ini banyak yang belum bisa terrender karena render engine-nya juga belum diganti gitu ya. Terus satu-satu aja. Ini apa nih? Oh, ini masih sama lah. Kita pakai yang sama juga. Nih klik kanan, assign material gitu kan. Tuh, ada lagi? Nggak ada. Gitu ya. Oke. Ini udah ya. Ini kan kita pakainya sama nih ya. Ini kita klik kanan, material atribut gitu kan, wooden ya. Nah, ini kalau udah, kita tinggal klik ini supaya node-nya ke select. Terus kita pindah ke sini nih. Mana? Nih ya, udah. Nah, klik, gitu kan. Ini BAM-nya. Ini placement 2D-nya. Ini teksturnya. Gitu kan. Oke, sekarang kita masih sama nih, pakai yang standar surface. Dia enaknya tuh bisa pakai ini semua gitu ya. Meskipun ada Lambert lah apa gitu ya. Nih, ya, nih saya select lagi, ini saya taruh di sini nih, supaya ini dekat, kamu ngebandinginnya gampang. Dan, tuh ya. Nah, ini kan kayu nih ya. Kalau kayu ini kalau belajar dari sebelumnya kita kasih 0,5 gitu ya. Tuh ada, nih ada, gitu kan. Roughness-nya kita geser tuh. Makin gede makin hilang gitu kan, ini kan makin mengkilap gitu ya. Ini saya nggak tahu nih ya, kita cek aja 0,2. Ini oke lah. Ntar kalau lebih enak kelihatannya pas kena tekstur, di adjust saja. Ini sama, masukin aja ke sini gitu kan. Ini masukin ke normal kamera gitu ya. Oke. Nih, jelas ya. Jadi tekstur ini dengan placementnya terus diupdate ke BAM masih bisa kepake di Blend. Jadi kamu mau compare tinggal objeknya select, assign sini, assign bawah, ganti-ganti juga bisa. Sorry. Tuh ya. Oke, ini ya. Nah, tuh kelihatan ya. Ini kalau BAM-nya terlalu kuat atau apa, di sini bisa di-adjust gitu ya. Sebetulnya intensity BAM ini bisa kita adjust waktu ke sini bisa ke sini, tapi nanti deh. Ini ada di sini ada utility namanya, bisa pakai clamp, bisa pakai blend color, tapi nanti gitu ya, supaya nggak terlalu rancu ya. Nah, nih ya. Tuh. Gitu ya. Oke. Ini kalau kita ke sini ini BAM depth-nya belum saya rubah. Terus ada BAM filter itu kalau kita turunin jadi kayak ada blurnya. Ini kalau kamu mau lebih sharp nih kamu tambahin. Nah, gitu ya. Oke. Oke ya. Ini kalau saya pindah ke sini, terus saya pindah ke sini, nah, gitu. Mana nih? Wait, terus gitu ya. Oke. Dah, nih ya. Gitu. Nah. Ini mungkin perlu digedein kalau untuk sini, tapi ini kenapa jalan terus ya? Ini saya rubah 0,5 ya. Tapi ini defaultnya ke sini jadinya ininya nggak ke itu. Nah, itu ya. Ini 0,5 di sini bagus di Blend 0,3 gitu ya. Jadi selalu ada bias value antara keduanya gitu ya. Tuh. Nah, gitu ya. Nih. Gitu ya. IOR otomatis kita nggak pakai, kita pakai 1 nggak kelihatan, kita set ke 0 jadi terlalu ini sebetulnya kalau mau flat pakai itu sih. Ini saya turunin ya 0,3. Ini suka nggak refresh. Nah, begitu ya jadinya jelek. Ini coba saya kasih 1.
0,5. Oke. Nah, udah ya, kurang lebih gitu. Oke, dah. Kalau sudah, ini saya kecilin. Saya mau select mana aja ya. Ini. Mudah-mudahan nggak terlalu beda. Ini beda ya. Oke, udah. Oke, dah. Oke, ini saya naikin lagi. Terus saya klik kanan, assign to viewport. Gitu ya. Nah, ini udah ganti nih. Ya kan? Nah, tapi kemarin kita ngesetnya tuh ada 2 kayu gitu kan. Ini sama ini beda gitu kan. Oke, ini saya klik kanan, material editor. Ya. Select lagi node-nya. Saya naikin lagi ke atas gitu ya. Mana nih? Oh nih, blend apa tuh? Wooden floor. Ini saya expand gitu ya. Ini ke sini kita ulang lagi shader, standard surface. Ini saya turunin lagi gitu ya. Oke, ini sama-sama kayu, kita treatment sama gitu 0,5 tadi ya. Gitu kan? Ini masih sama, kita ke base color. Yang ini ke normal untuk banknya. Tuh. Gitu. Ini tadi kita naikin 0,5. Nah, gitu ya. Terus di sini oke, IOR-nya tadi 0,5. Nah, itu lebih naik lagi. Gitu ya. Jadi nggak ada biasnya terlalu jauh. Oke. Beberapa hal lain mungkin kamu perlu. Nih ya, di sini dia pakai nama transparansi, gitu ya. Ini dibuat simple, common material propertinya transparansinya cuma 1. Kalau di sini kamu ada 1 rollout, namanya transmission, gitu ya. Jadi kalau ini weight itu kayak global apa sih, general, global, parameter untuk di bawahnya. Selagi ini 0, ini nggak ada yang aktif, karena dianggap tidak ada transparansi. Kalau ini kamu masukin, bawahnya aktif. Nah, gitu. Oke ya? Nah, itu. Nih, colornya apa, depth-nya berapa, scatter, dispersion, AB, ininya berapa, gitu. Ini kamu cari lagi nih. Ini kalau yang tadi kan IOR itu bias refleksi dari belakang ke depan. Kalau dispersion itu kalau misalnya ada bola kaca, ada sinar, gitu ya. Sinar itu satu titik kecil source-nya kena surface, biasanya di dalam dipecah, makanya keluar kayak ada warna-warni pelangi gitu. Nah, itu dispersion, gitu ya. Ini kamu cari lagi nih untuk detailnya, karena itu satu bahasan yang lumayan panjang, gitu ya. Oke, ini saya off, gitu ya, supaya nyamain. Kalau sudah, ini kita search saja di sini mana aja yang ini, gitu kan? Oh. Ini ya. Oh. Ini saya select-selectin aja semuanya. Ya, oke. Gitu ya. Ini saya naikin, klik kanan, assign material to viewport. Gitu ya. Oke, ini saya minimize. Dah. Ini saya collapse, gitu ya. Dah. Nah, supaya hasil rendernya maksimal, gitu ya, supaya hasil rendernya maksimal, kita harus ganti render engine-nya. Ini di sini, klik kanan,
gitu ya. Oh, ini Arnold dari tadi. Dari kemarin kita pakai ini ya, belum render. Oke. Sebetulnya kan ada Maya render, yang kemarin tuh Maya render. Ini sekarang Arnold gitu ya. Oke. Ini udah Arnold gitu ya. Terus image format kayaknya jangan EXR, ini gede banget ya. Kalau kamu pakai full, ini bisa jadi sekitar 10-20 mega per image. Jadi ini kita switch saja pakai yang simple. Kalau kamu mau pakai TIFF boleh, JPG boleh gitu ya. Tapi jangan yang EXR gitu. Ini kenapa sedikit ya? Saya kurang tahu. Gitu ya. JPG quality 100. Ini biasa. Terus di sini ya, di sini kamu pakai, kalau mau enak tuh kamu pakai ini, jelas gitu ya, nama file, nama sequence, frame number, terus baru extension. Ini paling enak ini, ketahuan gitu ya. Kalau yang lain-lainnya boleh, ini nggak ada underscore-nya, ini titik baru frame number, extension yang nggak dikasih tahu. Yang ini kayaknya aneh banget gitu ya, nama, extension, terus baru frame number gitu ya. Kalau ini ada titik 2 gitu ya, beberapa software takutnya nggak bisa baca gitu ya. Kalau ini udah pasti enggak ya, single frame gitu ya. Jadi kita pakai ini gitu ya. Ini udah jelas, nama, underscore, frame number, dot, extensionnya JPG gitu ya. Frame padding itu frame numbernya berapa digit, cuma itu aja ya, paling aman 4 lah. Ini kan kita sampai 800 gitu ya, jadi jaga-jaga sampai 4 kita lebihin. Nah ini start frame-nya dari 0 sampai berapa tuh? 800. Kita set gitu. Skip existing frame nggak ada, jangan ada yang di skip, nanti dilengkap-lengkap gitu ya. Ini kalau mau di renumber gitu ya, jadi mulainya jadi frame berapa gitu, terserah. Ini kalau udah kita pilih ke kamera berapa gitu ya, tentuin aja. Sementara saya diemin di perspektif karena kita nggak mau ngerender nih. Kalau nggak ntar lama gitu ya, tuh. Gitu ya. Oke, udah. Nah kalau sudah, kita simpen dulu. Save as a scene. Ini ya. Kita perlu bulan, tanggal 06, file yang pertama gitu ya. Ini kita kasih nama Arnold Shader gitu ya, Arnold Shader. Ini benar ya, Arnold Shader save. Oke, Arnold Shader tahun 2005 bulan 2/06. Oke, dah. Kalau ini sudah, ya, kalau ini sudah, kita mau ganti lampu, gitu. Nih, kita render dulu ya dengan lampu yang ini, gitu kan? Nah, ada berapa lampu? Oh, ini ada 2, spot sama ambient, gitu ya. Oke, ini kita coba aja dulu. Ini render ini ya, render current frame. Gitu ya. Kita tunggu apa yang terjadi. Ini warning locator camera one, camera set ignoring scaling component in camera matrix. Udah, oke. Kalau kamu tanya kok hitam, iya hitam, karena perbedaan value intensity lighting antara Maya Shader dan Arnold Shader. Kalau kamu mau
tanya, oh ini sebetulnya udah render apa belum? Udah. Ini kalau kamu nih RGB berarti color, kalau ini yang apa itu tuh kayak segitiga segitu itu alpha channel. Kamu cek di alpha channel. Tuh ya. Tuh. Ini udah render. Cuma apa namanya? Dia cahayanya kurang. Gitu ya. Oke. Ini saya tutup gitu ya, nggak saya simpan. Oke ya. Ini spotnya apa nih? Oke, saya kontrol A dulu buat kesini. Ini gimana disable-nya? Not behavior, bukan. Dari mana ya? Ini ID bukan. Arnold, bukan objek. Visibility. Mau delete males masalah. Ini ya, saya cabut di sini. Ambient, object display, visibility. Ntar kalau itu kamu nyalain lagi kalau mau balik ke itu ya. Oke. Ini kayak di disable aja. Gitu ya. Oke. Kalau ini sudah, apa yang dia bilang? Maya script template, spotlight template, macro object is not unique. Apa sih? Oke. Ini ya. Ini kan Maya lighting ada di sini, Arnold lighting ada di sini, gitu ya. Nah, ini tadi yang shader-shaderan, terus ada macam-macam gitu, gitu ya. Sekarang kita ke light. Kita mau pakai area light, gitu ya. Bedanya area light dengan yang lain, untuk area light biasanya dia ngukur intensitinya masih powerful atau full intensity yang kita masukin ketika di depan lighting, tapi begitu jarak tertentu dia akan makin redup sesuai jaraknya. Intensity jadi kayak ada energinya gitu ya, makin jauh akan makin menghilang gitu ya. Oke, ini kita mau pakai ini gitu ya, AI area light gitu ya. Oke, ya. Ini saya kolaps dulu, saya mau cari lightingnya di mana. Oke, ini ya. Ini sama juga nih, nggak kelihatan kekecilan. Saya set ke 10. Oke, itu ya bentuknya kayak gitu. Yang ada garis keluar tuh kayak normalnya, kayak arahnya gitu lah. Ini kalau kamu ngerasa kekecilan, naikin lagi. Nggak ada hubungannya. Gitu ya. Terus QWERTY-nya, T-nya gitu ya. Dan kalau ini sudah, ini saya mau rotate biasanya ada itunya. Oke, biarin. Ini ya, ini saya turunin ke bawah. Gitu. Ini kalau saya mau lihat dari atas sih, saya maunya agak sorong ke sini ya. Jadi dari sini arahnya agak ke tengah sini, gitu ya. Ya, nah ini kan saya mau melihatnya dari sini. Nah, ya, ini saya mau rotate ke sini. Nah, nggak enak pakai ini. Saya pakai objek sini, terus saya arahin ke sini. Jadi terlihat agak lurus ke bawah gitu ya. Ini mungkin agak kayaknya sih agak naik gitu ya kalau balik ke sini. Oke. Dan itu ya. Nah, ini kalau kamu lihat gitu ya, kalau kamu ngelihat gelap-gelap aja gitu, karena perbedaan kalau Maya lighting kamu kasih 10 bisa over. Tapi kalau ini nggak gitu. Intensitinya lumayan mesti kuat gitu ya. Nih. Ya, ini saya buka. Nih. Intensity terus di sini ada intensity, ada exposure. Dari dia sekali tembak gitu ya.
value intensitasnya berapa, terus pengaruhnya lagi exposure. Kalau kamu belajar fotografi harusnya tahu ya, kamera bukaannya, lensa bukaannya berapa lama, otomatis dia nyerap cahaya jadi lebih banyak juga kalau dia kelamaan, gitu kan? Oke, ini saya mau set misalnya ke 10, tuh ya, nggak kelihatan, exposure-nya saya samain 10, dia mulai kelihatan, gitu ya, tuh. Ini saya gedein kali ya, biar lebih enak kelihatan, tuh, dah. Nah sekarang exposure-nya kalau kita naikin lagi jadi lebih lama, berarti lensa terbuka lebih lama gitu, seberapa detik gitu ya. Jadi sinar masih ngalir gitu ya. Otomatis pantulan dari sinar itu ke objek kita bisa lihat lebih lama karena sinar dikumpulin di situ dulu. Oh. Iya, dari 10 ke 5 udah over. Jadi kamu agak hati-hati antara intensity dengan exposure, gitu ya. Ini kan ada dua metode, intensity dan exposure itu yang jauh lebih simpel. Tapi kalau lebih mau natural, lebih physical natural, kamu pakai yang bawah, use color temperature, gitu ya. Nih, di bawahnya temperaturnya 6500 Kelvin. Oke, mudah-mudahan sih kamu belum apa-apa nggak babak belur duluan. Oke, di sini color temperature. Oke, kamu mau pakai yang mana aja itu standar sih, gitu ya. Mau pakai ini kayak terserah, ini kali yang cakep ya. Nah, tuh. Nah. Oke? Jadi kalau kamu mau rendernya pagi, jam 7, jam 8, Kelvinnya naikin 8000. Gitu ya. Oke? Makin sore, Kelvinnya turunin 2000, 3000, jadi lebih sore. Gitu ya. Nanti kamu akan ketemu, kalau kamu baca terus, kamu akan ketemu istilahnya bluish rendering. Berarti itu mainnya pagi-pagi. Gitu. Kalau ada yellowish, berarti dia main sore-sore, gitu kan? Kamu perhatiin kalau kamu nonton film, biasanya kalau dia suasananya malam, tapi dipakai buat background, biasanya backgroundnya lebih yellowish. Tapi foregroundnya biasanya lebih bluish. Rata-rata begitu. Gitu ya. Tuh. Oke. Nanti untuk ngejar tema filmnya misalnya sci-fi, teknologi. Nah, Kelvin yang tinggi itu saturasinya digeser. Bisa agak ke hijau-hijauan, ke biru-biruan, gitu ya. Nah, nanti bagian yang rendahnya, yang warmnya dari kuning geser agak ke merah-merah, gitu-gitulah. Gitu ya. Nah, ini ya, oke, ini kamu mesti baca kalau mau rendernya bagus, gitu ya. Nanti begitu project akhir, wah ini kalau nggak dipakai mah rendernya mentah-mentah dulu kamu, gitu ya. Oke, nah sekalian ya, ini kan kita pakai 6000 ya, sorry. Nah terus kalau mau tengah hari siang, ya pakainya ini nih, dua ini, nih. Dari 3.500 sampai 5.000 antara ini aja kamu milih siang agak lebih pagi, siang agak lebih sore. Ini range-nya di sini, gitu ya. Oke. Ya udah, ini karena ini key light, saya mau naikin nih Kelvinnya jadi 8.000. Gitu ya. Ini nggak terlalu berasa gitu. Ini masih mesti ditambah ini, gitu-gitulah. Nah, kalau di sini ini saya matiin. Nah, kalau kamu mau apply di sini, kamu mainnya di sini. Gitu. Terus kamu geser ke sini. Jangan sampai ke sini ya. Nanti kayak apa gitu. Nih, nah, tuh. Gitu.
terus ininya kamu naikin. Misalnya berapa? 14 tuh. Gitu ya. Tuh. Nah, kalau sudah bagian yang gelap-gelap ini kamu tahan pakai ambient. Gitu ya. Ini saya turunin lagi, kayaknya kok over banget. Oke, gitu ya. Tuh. Dan nah, kalau udah, ini saya tutup dulu gitu ya. Screen-nya jadi kecil banget gitu ya. Ini baru ini. Ini ya. Ini ini ya. Ini saya kasih underscore, ini saya tulis key ya. Ini maksudnya key light. Gitu ya. Dan kalau ini sudah, saya mau pengennya nahan gitu, Arnold light gitu kan. Terus di sini kayaknya saya agak lupa ya. Kalau nggak bisa, kamu pakai yang tadi itu aja. Arnold lightingnya apa namanya, ambientnya pakai itu aja. Ini kamu ambil lagi di sini, masih di bawah, gitu. Ini saya keluarin dulu, nanti kita posisiin nggak apa-apa. Dan kalau udah, baru ini saya buka lagi biar kelihatan. Oh, light shape. Ini kayaknya bukan di sini. Area light. Kita cari, saya agak lupa. Mass light, photometric, light portal, yang mana? Ini sky dome, oke enggak. Kamu bisa, kok kesini? Pakai sky light. Nah, ini kan keseluruhan ya, ada di dalam gitu. Ini bisa kamu tahan pakai ini. Intensity sekian, ini sekian gitu kan, karena dia posisi dimanapun nggak akan ngaruh gitu ya. Ini kamu bisa tahan pakai yang warm. Nah, itu kelihatan, ini lebih terang, ini lebih ini lebih putih karena biru, ini lebih apa? Oh, masih putih, sorry. Nah, gitu ya. Nah, tuh. Nah, di sini intensity-nya kita coba turunin 0,3. Nah, gitu. Resolution-nya biarin aja segini, gitu ya. Karena dia nggak ada itunya, nggak ada arahnya. Pokoknya ada sinar dalam ruangan itu, gitu. Kalau mau kamu lebih kuat, nah, tuh, gitu ya. Terus ini diturunin, kelihatan? Gitu ya. Oke. Dah. Ini ya. Ini kita set sebagai ambient. Gitu ya. Kita fungsikan dia sebagai ambient. Gitu ya. Karena dia ambient, otomatis cache shadow nggak ada. Gitu kan. Shadow juga nggak ada. Gitu. Kita nggak pakai. Ini yang lain ada. Ini ya. Nah, tuh. Oke. Kalau udah kita balik ke area lain. Gitu ya. Supaya ini lebih bagus, sebaiknya jangan kotak, gitu ya. Kita pakai yang disk aja, biar dia kelihatan agak bulat. Gitu ya, tuh. Ini kalau mau ini agak diturunin, gitu ya. Ini juga akan berubah. Nah, tuh, gitu. Gitu ya. Oke. Nah, kalau ini sudah, ini saya kolaps lagi. Kalau di segini, oke, kita cek aja, kita render aja nih. Ntar kita ngeceknya pastinya di sini ya. Gitu. Ini boleh dimirip-miripin di viewport, tapi final render selalu di sini. Ini kenapa nggak kerja? Oh, oke. Nah, nih, nah ini kalau kita lihat
refleksinya masih nggak karu-karuan menjawab semua. Punya rumah rajin. Oh, gitu ya. Diemin aja dulu. Ya, 51, 53. Ya. Batunya oke lah. Gitu ya. Ini masih belum benar ya. Oh, ini kemarin males aja saya. Mas batunya gini nyusunnya. Gitu ya.